Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan sehingga kita bisa memulai kajian muzakarah kita, kajian murajaah dari hadis Arba'in Nawawi dengan membaca syarah secara singkat dari syarah Al-Imam Ibn Rajab dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muzakarah ini tentunya bertujuan agar kita selalu teringat kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengambil keberkahan dari membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap bahwa dari sekian banyak kita menyimak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali ada dari sekiannya kita mendapatkan sebuah motivasi yang kita bisa pegang, kita istiqomah dengannya dan kita bisa beramal dengan hal tersebut, yang kemudian barangkali dengan satu amalan itu Allah terima, Allah Subhanahu wa taala ridai kita, Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan hal tersebut. Maka murojaah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebaikan, keberkahan. Semoga teman-teman sekalian, ikhwan akhwat sekalian bisa bersabar untuk kita bisa sama-sama dalam beberapa menit ke depan ini untuk membaca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dari Jami'ul Ulum wal Hikam ini, dari syarah Arba'in An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, hadis ke-21, beliau menyampaikan an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa dari Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridai beliau, berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Kata Sufyan ibn Abdullah, kata beliau, wahai Rasulullah, katakanlah untukku sebuah pesan dalam Islam ini, sebuah pesan yang tidak aku tanya kepada seorang pun selain engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberikan jawaban, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, dan atau kemudian istiqomahlah di atas iman tersebut. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ke-21 ini, kata para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, adalah hadis yang menunjukkan jami atau jawami'ul kalim, ungkapan yang singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mengandung
makna faedah yang sangat luas. Ya, di mana sahabat Sufyan bin Abdullah bertanya tentang persoalan yang sangat pokok dalam ajaran agama kita. Yang Nabi jawab, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah di atas iman. Ya, ini seakan-akan Islam semuanya mencakup dalam bahasa yang singkat ini. Katakan beriman dan terus beriman sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Maka inilah yang kita berharap, ya, dengan adanya hadis-hadis semacam ini, kita barangkali sudah beriman. Alhamdulillah terlahir dari rahim ibu bapak kita yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi persoalan yang kedua dari persoalan iman ini istiqomahnya. Istiqomahnya ini yang berat, yang butuh kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Yang istiqomah inilah yang kita berharap untuk menjalani hidup istiqomah ini butuh tenaga, butuh kesabaran, butuh lingkungan yang kondusif yang bisa mendukung kita menjadi orang yang istiqomah. Karena tidak gampang, ya, menjadi orang yang istiqamah. Hari ini kita beriman, mungkin besok kita kufur. Ya, na'udzubillahi min zalik. Paginya kita beriman, semangat ibadah, mungkin sore harinya dengan adanya gangguan, adanya tantangan-tantangan, rayuan-rayuan, godaan-godaan duniawi, mungkin kita bisa melenceng dan seterusnya. Maka di sini iman, ya, dengan makna yang betul, yaitu berkata dengan lisan dan meyakini dengan hati, beramal dengan anggota badan, kemudian dengan itu kita istiqamah. Istiqamah lurus di atas jalan tersebut. Inilah yang membuat sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu yang sangat pokok dalam ajaran Islam yang membuat dia berbahagia dengan itu. Ternyata jawaban Rasulullah adalah jawaban yang sudah cukup memuaskan bagi sahabat ini, namun prakteknya, pengamalannya tentu tidak gampang, tidak mudah. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di dalam syarah hadis ini, kata beliau bahwa kelanjutan hadis atau dalam riwayat yang lainnya, dalam beberapa riwayat kata beliau ada riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, ya, dan juga yang lainnya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan jawabannya dari jawaban setelah mengatakan katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, maka Nabi mengatakan memegang lisan beliau, ya, memegang lisan beliau dengan mengatakan bahwa jaga lisan. Dari sini para ulama mengatakan bahwa hal yang membuat kita itu bisa istiqomah diantaranya menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita. Di dalam kita berkata, di dalam kita memberikan kritikan-kritikan, di dalam memberikan jawaban, ya, di dalam memberikan respon-respon kepada semua persoalan, maka lisan harus kita jaga. Karena Nabi mengatakan bahwa di antara hal yang membuat, ya, istiqomahnya seseorang itu adalah dengan lisan. Dengan lisan. Iman, sudah disebutkan di muka bahwa iman itu yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkeyakinan dengan hati yang betul, yang kemudian berkata dengan lisan, beramal dengan anggota badan. Kemudian Nabi katakan istaqim, beristiqomahlah di atas jalan tersebut. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan dari hal yang membuat istiqamah juga, Nabi mengatakan bahwa dalam hadis yang lain bahwa tidak akan istiqamah seorang hamba
sampai istiqomah hatinya. Dan hati tidak akan istiqomah sampai lurus istiqomah lisan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dia bergaul. Maka hati ya lurus akan membuat lurus anggota badan yang lainnya. Hati kita lurus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan istiqomah anggota badan yang lain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari sahabat Anas yang mulia, Anas bin Malik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan istiqomah iman yang Nabi suruh istiqomah dengan iman tadi kecuali dia istiqomah hatinya. Al-qalb. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan istiqomah ya hati ini sampai istiqomah lisan. Lurus. Dan istiqomah itu ya kata para ulama kita adalah sulukus siratal mustaqim, menempuh jalan yang lurus dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan lain para ulama kita bahwa istiqomah itu adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban syariat dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bertahan, bersabar dalam kondisi demikian. Perintah dikerjakan. Karena berulang-ulang perintah agama kita, maka kita butuh ulangi, itulah istiqomah. Larangannya bertahan untuk tidak berbuat dosa, bersabar dalam kondisi demikian, itulah istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menopang istiqomah itu tadi adalah hati. Hati yang bersih. Hati yang bersih maksudnya adalah tauhidnya, akidah kita, keikhlasan kita, iri dengki kita tidak ada di dalam hati kita. Kejujuran kita di dalam berbuat untuk orang lain, untuk manusia harus dari hati yang bersih. Itulah yang menopang istiqomah. Namun hati itu akan kuat dan kokoh jika seandainya lisan ini lurus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya dua hal ini akan membuat kita istiqomah, menjaga iman, istiqomah di atas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengatakan bahwa istiqomah itu berat. Ya, makanya beliau menyebutkan bahwa saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu, dekati istiqomah itu. Ya, dekati istiqomah tersebut karena istiqomah ini berat dan tidak ada yang selalu di atas istiqomah, tidak ada keburukannya, itu tidak mungkin. Ya. Maka Nabi sebutkan dekati terus jalan istiqomah, berusaha menjadi orang yang istiqomah. Karena memang pada hakikatnya ya, selain Nabi dan para rasul semuanya adalah bersalah. Kita hanya berusaha menempuh jalan itu. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayuhan nas, innakum lan ta'malu aw lan tutiqu kulla ma amartukum, walakin saddidu wa abshiru." Nabi mengatakan, wahai manusia, kalian tidak akan mampu untuk beramal ya dan istiqomah menjalankan semua yang aku suruh. Ini kata Rasulullah, tidak mungkin. Walakin akan tetapi saddidu wa abshiru. Ya, bersabar, lurus, ya, lurus, tegak dan jalan di atas jalan tersebut. Dan berusaha untuk menjadi orang yang ya istiqomah itu. Kita terkadang terjatuh, maka bangkit, bangun, coba lagi. Bangkit, ya, coba lagi dan seterusnya. Tidak ada orang yang lurus, ya, tidak ada salahnya di dunia, tidak mungkin demikian. Pasti ada salah, pasti ada salah.
Makanya Nabi katakan, lan tutiqu, tidak akan mampu kalian semua mengerjakan semua yang aku suruh. Pasti akan tergelincir satu saat. Akan tetapi kata Nabi, saddidu wa abshiru. Yakni kata Ibnu Rajab mengatakan iqsidus at-tasdid wal isabata wal istiqamah. Ya, cita-citakan, niatkan dalam hati kita untuk selalu lurus, untuk selalu baik, selalu istiqomah di jalan tersebut. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah hadis ini, ya, beliau mengatakan, di dalam syarah hadis ini beliau mengatakan bahwa istiqomah, beristiqomah kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi hadis ini kata beliau difahami dengan firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, beriman kepada Allah, kemudian dia beristiqamah di jalan tersebut, akan ada kebahagiaan bagi mereka. Akan ada kebahagiaan bagi mereka. Apa maksud mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu? Ya, meyakini dengan batin atas tauhidnya kita kepada Allah. Makanya sebagian ulama kita mengatakan ayat ini atau semacam dengan hadis ini, semisal dengan hadis ini adalah ayat atau hadis yang sangat memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman tentang kedudukan tauhidnya, tentang kedudukan besarnya kedudukan tauhid. Mengatakan Allah Rabb kami yang kita sembah satu-satunya, dan istiqamah di jalan itu, tidak berbuat syirik, tidak berbuat kekufuran kepada Allah, cukup dengan itu, ya, dia adalah orang yang berbahagia. Dia adalah orang yang berbahagia. Dan termasuk orang-orang yang akan diberikan, ya, busyiru wa absyiru bil jannah, berikan kabar gembira, berbahagialah kalian, orang yang mampu mengatakan beriman dan berusaha istiqomah tadi, ya, dengan surga, dengan surga. Lalu mereka bertanya, kata beliau, wa auladuna ma ya'kulun wa mahaluhum ba'dana. Orang-orang itu bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana anak-anak kami kelak kalau kami, ya, sudah bersyahadat mengakui Allah sebagai Rabb kita satu-satunya dan dijanjikan dengan surga, lalu bagaimana anak keturunan kita? Kata beliau bahwa nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah katakan kelanjutan daripada ayat ini yang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang mereka itu berkata Rabb kami Allah, yang kemudian mereka istiqomah di jalan tersebut, bagi mereka adalah surga. Kelanjutannya, kamilah yang akan menjadi wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Artinya, kata Imam Nawawi rahimahullah, Allah akan menyayangi, menjadikan wali-wali kepada anak-anak kalian juga dengan bekal istiqomahnya si bapak tadi. Jadi ketika bapaknya istiqomah mengatakan Rabb kami Allah dan istiqomah di jalan itu, ya, jangan sedih hati. Tidak ada yang disedihkan. Masa depan jangan sedihkan. Anak-anak jangan sedihkan. Harta benda jangan sedihkan. Anak istri, cucu, keturunan jangan disedihkan. Karena Allah mengatakan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kamilah yang akan menanggung, mengurusi urusan anak-anak kalian dengan istiqomahnya iman dan istiqomahnya si bapak tadi. Maka
Para ulama kita mengatakan ayat ini adalah ayat yang memberikan kabar gembira kepada ahli tauhid, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Awamil istiqamah. Faktor-faktor yang membuat kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada usaha, ya. Bagaimana agar kita bisa istiqamah di atas tauhid, di atas iman yang kita sebutkan di muka. Setelah mengatakan saya beriman kepada Allah, bagaimana agar istiqamah? Agar tidak seperti sebagian orang yang barangkali na'udzubillahi min zalik keluar dari jalur Islam, keluar dari jalur tauhid, keluar dari jalur sunnah, keluar dari jalur ketaatan kepada Allah, keluar dari majelis-majelis ilmu din. Maka para ulama ya mengatakan bahwa di antara awamil al-istiqamah, usaha untuk menjadi orang yang istiqamah kepada Allah adalah kerjakan perintah. Ya, terus mengerjakan perintah, paksa diri untuk berbuat dalam Islam ini. Perintah, ya, baik itu wajib atau sunnah, dan juga tinggalkan larangannya, baik itu haram maupun makruh. Terus itu yang akan membuat kita istiqomah ke depannya. Kemudian juga kata para ulama kita banyak berdoa. Ya, baca doa-doa yang Nabi ajarkan. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya, berdoa kepada Allah, ya Allah teguhkan hati di atas agama Allah. Kemudian juga menghadirkan hati dalam membaca doa-doa seperti kita baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Hadirkan hati ketika membaca surat tersebut, minta hidayah untuk istiqamah di jalan Islam, di jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu awamilus sabat, dan bersabar di atas jalan tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan beberapa faedah. Kata beliau, faedah hadis ini, ya, hirsus sahabati radhiyallahu anhum 'alal ilm, yaitu semangatnya sahabat untuk bertanya ya tentang ilmu, untuk belajar ilmu yang membuat mereka istiqamah sampai masuk ke dalam surga. Perhatikan pertanyaan sahabat ini, pertanyaan yang beliau pertanyaan pamungkas yang tidak ditanya kepada yang lainnya dan cukup dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu dia sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini semangat para sahabat bertanya tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai pengikut mereka barangkali coba ya diskusi, bertanya, ya, bertukar wawasan dengan orang-orang yang memiliki wawasan dalam hal-hal tersebut, yang kemudian kita bisa ya istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau orang-orang yang kata beliau man qassara fil wajibat famastaqam. Orang yang mereka kurang di dalam mengerjakan kewajiban ini tidak istiqomah. Tidak dikatakan istiqomah. Istiqomahnya kurang sempurna dalam beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sekali mengerjakan kewajiban, besoknya ditinggalkan. Hari ini dijaga betul kewajibannya, besok disepelekan. Ini namanya tidak istiqomah. Tidak istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bal hasala 'inda inhiraf, kata bahkan ini terjadi penyimpangan namanya, bukan istiqamah. Jadi istiqamah itu adalah jaga kewajiban, tetap dalam kewajiban, jaga waktunya, jaga tata cara pelaksanaannya, jaga kualitasnya. Ini namanya istiqamah. Wal inhirafu takunu shiddatuhu biqadri ma turik minal wajibat au fi'il minal muharramat. Kata beliau bahwa penyimpangan itu akan jauh bergantung
seperti apa dia meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang haram. Ya. Semakin dia tinggalkan kewajiban dan mengerjakan yang haram, jelas semakin jauh dari jalan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, bagi seseorang hendaklah selalu mengecek dirinya, apakah saya mustaqim atau tidak? Apakah saya istiqamah atau tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dia pelajari mana yang membuat dia istiqamah, apa standar kewajiban, apa standar yang haram, dia tahu yang kewajiban dia kerjakan. Ya, selalu cek hari ini apakah sudah berbuat kebaikan apa? Salatnya sudahkah di masjid? Ya, sudahkah tepat waktu? Sudahkah ada khusyuk dalam hati? Tadi ya wudunya apakah di rumah atau di mana dan seterusnya. Ya, kata beliau, yang bagi lil insan an yatafaqqada nafsahu daiman. Selalu mengecek dirinya, mawas diri. Ya, apakah dia mustaqim, lurus ataukah tidak? Karena kita yang lebih tahu tentang diri kita. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Semua orang kata Allah, dia lebih tahu tentang status diri dia mustaqim atau tidak. Walau alqa ma'azirah, walaupun dia terkadang membuat alasan-alasan 1001, dia yang mengecek dirinya istiqamah atau tidak. Dia yang tahu tentang hal tersebut. Maka kata beliau, maka barang siapa yang dia istiqamah kepada Allah, hendaklah dia banyak bersyukur kepada Allah, memuji Allah Azza wa Jal. Ya, dan sebaliknya barang siapa yang dia berpaling dari jalan tersebut, hendaklah dia segera kembali kepada Allah Azza wa Jal. Lihat diri kita. Jadi istiqamah ini adalah berbuat kewajiban, meninggalkan yang haram. Cek sejauh mana kita dalam harta kita, dalam keikhlasan kita, di dalam jeripaya kita, di dalam mendidik anak-anak rumah tangga kita, di dalam mencari nafkah yang halal atau dan seterusnya. Lihatlah diri kita. Kalau masih ada yang haram dan terus dalam yang haram, katakan saya belum istiqamah. Saya mau belajar dan harus istiqamah kepada Allah sampai Allah wafatkan di atas jalan istiqamah. Dan jika seandainya sudah pekerjaan kita halal, nafkah rezeki kita sudah halal, alhamdulillah, puji Allah Azza wa Jal. Ya, bersyukur kepada Allah atas jalan tersebut karena Allah mudahkan kita menjadi orang yang istiqamah. Kata beliau, "Faman akhara as-salata an waqtiha fahuwa ghairu mustaqim." Maka barang siapa, ini contoh, barang siapa yang dia salat di luar waktunya, maka dia bukan istiqamah, bukan orang yang mustaqim. Wa rajulun ya'tadi 'alan nas fi a'radin fa ghairu mustaqim. Orang yang merusak kehormatan manusia, mencela para ulamanya, mencela pemerintahnya dan tidak memberikan uzur-uzur kepada saudaranya. Kata beliau, ini ghairu mustaqim, bukan orang yang istiqamah. Faman mana'a zakata fa ghairu mustaqim. Orang yang tidak membayar zakat harta bendanya yang sudah sampai nisab dan haulnya, maka kata beliau, dia bukan orang yang istiqamah. Rajulun yaghishun nas wa yukhadi'uhum fil bay' wasyira' wal ijarah wat ta'jir wa ghairu dzalika fa hadza ghairu mustaqim. Orang yang dia menipu manusia, berbuat keji penipuan dalam jual belinya, dalam janjinya dan yang lainnya kata beliau, maka dia bukan orang yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cek diri kita. Kembalilah kepada jalan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana istiqamah itu adalah mengerjakan kewajiban syariat dan meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Nabi sebutkan tadi iman dan istiqamah. Berimanlah kepada Allah, ya, kemudian istiqamah di jalan tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan bahwa ketika Nabi mengatakan orang yang istiqamah ini berat, iya.
Akan tetapi kata beliau, saddidu wa qaribu, dekati terus jalannya. Dekati terus jalan istiqamah itu. Maka kata beliau, al-muqaraba qaribu artinya an yusiba ma quruba min gharat idza lam yusibil gharat nafsah. Artinya kata beliau, ya, dekat mengenai, ya, mengenai tujuan, ya, hampir dekat dengan tujuan itu, dekat dengan sasaran itu, walaupun belum terkena pada sasarannya. Jadi Nabi suruh kita apa? Qaribu, dekati jalannya. Walaupun tidak mungkin 100% menjadi orang yang istiqamah, tidak mungkin. Ya, tapi dekati jalan itu, kata Nabi alaihissalam, yang artinya apa kata Ibnu Rajab, yaitu sasaran, sekalipun tidak bisa kena sasarannya secara tepat, minimal dekati dia, dekati sasaran tersebut. Akan tetapi, ya, dengan syarat kata beliau, hendaklah seseorang itu adalah berusaha terus untuk menjadi orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dan perintah istiqamah ini juga dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah mengatakan, fastaqim kama umirta. Istiqamahlah sebagaimana Allah perintahkan. Istiqamahlah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Al-Hasan berkata bahwa lamma nazalat hazihil ayatu, ketika turun ayat Al-Qur'an di dalam surah Asy-Syura ayat 15, Allah mengatakan wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Wahai Muhammad, istiqamahlah sebagaimana Allah suruh kamu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ikuti hawa-hawa mereka, keinginan mereka. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Kata beliau, qala lamma nazalat hazihil ayatu, ketika turun ayat ini, syammara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama ru'iya dhahikan. Maka Nabi bergegas untuk selalu istiqamah di jalan Allah Azza wa Jal, dan setelah itu beliau tidak pernah terlihat lagi tertawa. Nggak ada lagi tertawa. Ya, karena Allah suruh untuk lurus, istiqamah, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka semuanya. Kata beliau, setelah itu Nabi tidak pernah tertawa setelah turun ayat yang mulia ini. Masya Allah. Ya, sampai-sampai Nabi demikian, tidak tertawa setelah Allah suruh menjadi orang yang istiqamah. Seakan-akan mengatakan bahwa permainan, tertawa, terbahak-bahak, sendaguro yang lainnya itu adalah perkara yang mengganggu istiqamah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita orang yang sering tertawa? Apakah kita orang yang sering bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya? Berarti kita jauh dari yang namanya istiqamah. Jauh dan sangat jauh dari yang namanya istiqamah. Namun Nabi katakan tadi bahwa qaribu, dekati terus, belajar terus dekati kepada jalan istiqamah itu. Disebutkan oleh Imam Al-Qushairi dan juga yang lainnya dari sebagian salaf, kata beliau, lamma annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, bahwa ya Al-Qushairi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Faqala ya Rasulullah, qulta syayyabatni hudun wa akhwatuha. Aku di kepalaku menjadi beruban dengan turunnya surah Hud dan yang semisal dengannya. Fama syayyabaka minha. Maka Al-Qushairi bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menjadi beruban, ya, dari surah Hud tersebut, yaitu firman Allah Azza wa Jal, fastaqim kama umirta, istiqamahlah sebagaimana firman Allah, sebagaimana kamu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dibuat beliau
orang yang menjadi beruban dengan sebab turun ayat ini. Istaqim, lurus, jangan macam-macam, lurus, jangan bengkok-bengkok lagi, ya, sebagaimana disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ini persoalan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai demikian dengan beratnya istiqamah, ya. Surah Hud dan yang semisalnya kata ulama yang Nabi sebutkan, surat Hud inilah yang membuat beliau beruban. Kenapa demikian? Ulama tegaskan di dalam surah Hud ini banyak ancaman neraka, banyak ancaman azab, ya, bagi orang-orang yang tidak istiqamah. Maka mereka takut. Rasulullah takut kepada Allah Azza wa Jalla dari ancaman-ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata istiqamah ini diiringi dalam Al-Qur'an dengan istighfar. Istiqamah diiringi dengan istighfar. Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, yaitu istiqamalah di jalan Allah dan kemudian juga mintalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah? Kata beliau, isyaratun ila annahu la budda min taqsirin fil istiqamatil ma'muri biha. Sebagai sebuah isyarat bahwa harus ada kekurangan dalam istiqomah kita. Nggak ada orang yang lurus terus istiqomah, tidak ada. Pasti, ya, dia terkadang menyimpang. Sehingga Allah iringi kata istiqomah ini dengan kata minta ampun kepada Allah. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah di jalan Allah dan juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ya, harus ada kekurangan dalam istiqamah, maka Allah iringi dengan istighfar terus. Istighfar. Fayajbaru dzalika bil istighfaril muqtadi lit taubati wa ruju' ila al istiqamah. Maka kekurangan istiqamah itu ditutup. Ya, ditutup kekurangannya dengan istighfar tadi yang melazimkan adanya taubat, ya, dan kembali lagi kepada istiqamah, dan seterusnya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yaitu wahai Muaz, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Istighfar, tutup dia dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain Nabi mengatakan, istaqimu walan tuhsu. Istiqamalah kalian walaupun kalian tidak akan mampu. Ini Nabi katakan, istaqimu walan tuhsu. Ya, istiqamalah kalian walaupun kalian tidak akan mampu 100% istiqamah. Nabi katakan, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Ketahuilah, sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wala yuhafiz 'alal wudu illa mu'min. Tidak akan menjaga wudunya kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan, ya, para ulama kita bahwa memang kita disuruh untuk menjadi orang yang beriman dan istiqamah, namun dalam menempuh jalan istiqamah itu banyak jalan terjal, ya, terjal jalannya, banyak rintangan, banyak liku-likunya. Maka ini menjadi, ya, sebuah sesuatu yang menjadi tantangan yang kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla. Istiqamah, iman, istiqamah, istighfar, dekati terus jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita, ya, tentunya mohon kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah agar menjadikan kita orang-orang yang istiqamah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara hal yang buat istiqamah, kata para ulama kita, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang.
Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Ini di antara awamilul istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus membaca zikir pagi dan petang. Ya, dan di antara kandungan zikir dan doa pagi petang itu adalah agar kita istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla, diberikan ampunan atas segala dosa-dosa yang kita kerjakan pada malam harinya atau pada siang harinya, ditutup dengan zikir pagi dan petang yang dengannya semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat disampaikan ikhwani fiddin. Azanallahu yakum, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini muzakarah kepada atau hadis ya Arba'in Nawawi ini dengan membaca syarah secara singkat dari Jami'ul Ulum wal Hikam dan juga beberapa referensi kitab yang lainnya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas barangkali dari jamaah sekalian, ada hal yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, silakan ya ditanyakan, angkat tangan dan sampaikan pertanyaannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, tidak ada pertanyaan. Barangkali yang dapat disampaikan, ikhwani fiddin, ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berusaha sabar di dalam berbuat kebaikan, kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang dituntut kita untuk selalu istiqamah, tantangan mulai berat, besar menghadapi ya menghadang diri kita untuk menjadi orang yang istiqamah tidak gampang di zaman semacam ini. Kita memiliki media yang selalu mengajak kepada keburukan. Ya, teman-teman atau yang lainnya juga terkadang membawa kita tergelincir ke dalam yang buruk. Ya, bahkan sebagian orang anak-anaknya membuat dia rusak atau bahkan istrinya, tetangganya, teman-teman kantornya ya yang terkadang membuat dia tergelincir dari jalan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu jaga doa-doa kita dalam zikir pagi dan petang tersebut dan tetap berusaha kerjakan kewajiban syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yarhamuna ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.